Selamat datang di channel Cahaya Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernahkah kita membayangkan ada seseorang yang mampu memindahkan sebuah singgasana besar dalam sekejap mata? Bukan dalam hitungan detik, tapi sebelum mata berkedip. Apakah ini sihir, ataukah kekuatan tersembunyi? Atau ada rahasia besar yang sering kita lupakan? Hari ini, kita akan membuka kisah luar biasa dari Al-Quran tentang Nabi Sulaiman, alaihi salam, dan singgasana Ratu Bilqis. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Wahai para pembesar, siapa di antara kalian yang mampu membawa singgasananya sebelum mereka datang kepadaku dalam keadaan berserah diri?" Qs. An-Naml 38. Nabi Sulaiman, alaihi salam, seorang nabi yang diberi kekuasaan luar biasa, menguasai manusia, jin, bahkan angin. Beliau menantang, siapa yang mampu membawa singgasana Ratu Bilqis? Lalu, dari golongan jin, muncul satu makhluk yang kuat. Aku akan membawanya sebelum engkau berdiri dari tempat dudukmu. Qs. An-Naml 39. Ini bukan waktu yang lama, tapi masih butuh proses. Namun, tiba-tiba muncul seorang manusia yang tidak dikenal kekuatannya, tidak dikenal sebagai raja, tidak pula sebagai nabi. Tapi, dia memiliki sesuatu yang jauh lebih dahsyat. Allah berfirman, "Aku akan membawanya kepadamu, sebelum matamu berkedip." Qs. An-Naml 40. Sahabat, sebelum mata berkedip. Dan seketika itu juga, singgasana itu sudah berada di hadapan Nabi Sulaiman, alaihi salam. Apa reaksi Nabi Sulaiman? Apakah beliau kagum pada manusia itu? Tidak, beliau langsung berkata, "Ini adalah karunia dari Robku." Qs. An-Naml 40. Inilah akidah yang lurus. Tidak mengagungkan makhluk, tapi langsung mengembalikan semuanya kepada Allah. Para ulama tafsir seperti Ibnu Katsir, Al-Qurtubi, dan At-Tabari menjelaskan, orang tersebut adalah seorang lelaki saleh, yang dikenal dalam riwayat sebagai Ashif bin Barhiyah. Namun perlu kita pahami, tidak ada hadits sahih yang memastikan namanya. Yang pasti, dia adalah manusia biasa, tapi memiliki ilmu dari Alkitab. Apa sebenarnya ilmu dari Alkitab itu? Para ulama menjelaskan, bisa jadi itu adalah ilmu tentang nama Allah yang agung, doa yang mustajab, atau kedekatan yang sangat tinggi kepada Allah. Artinya, bukan kekuatan fisik, bukan sihir, bukan teknologi, tapi ilmu yang terhubung langsung dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat, perhatikan ini baik-baik. Jin yang kuat kalah oleh manusia biasa. Kenapa? Karena ilmu yang diberkahi Allah lebih kuat dari kekuatan apapun di dunia ini. Bukan otot, bukan kekuasaan, tapi ilmu yang membuat seseorang mulia. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya pada umat sebelum kalian ada orang-orang yang diberi ilham, dan jika ada di umatku, maka itu adalah Umar bin Khattab." H.R. Bukhari. Ini menunjukkan bahwa karomah itu nyata dan bisa terjadi pada hamba Allah yang saleh. Tapi, sahabat, kisah ini bukan untuk membuat kita ingin punya kekuatan ajaib. Bukan untuk mengejar karomah, karena karomah bukan tujuan. Yang Allah lihat adalah hati kita. Hari ini kita tidak diminta memindahkan singgasana, tapi kita diminta memindahkan hati kita. Dari lalai menuju taat, dari dunia menuju akhirat.
Ingatlah, bukan siapa yang paling kuat, bukan siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik sahabat, kita akhiri kajian ini sampai di sini. Ingat, kebenaran sejati hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita manusia hanya berusaha memahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.